Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proses pengambilan keputusan di perusahaan Greensphere Solutions. Kasus yang kita bahas adalah keterlambatan pengiriman produk akibat fluktuasi permintaan pasar dan pengelolaan persediaan yang kurang efektif. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana manajemen dapat mengambil keputusan strategis agar masalah ini dapat diatasi. Permasalahan yang dihadapi Greensphere Solution adalah keterlambatan pengiriman produk. Penyebab utama masalah ini adalah permintaan pasar yang fluktuatif dan pengelolaan persediaan yang kurang efektif. Dampaknya, kepuasan pelanggan menurun dan citra perusahaan sebagai penyedia produk ramah lingkungan ikut terganggu. Manajemen perlu melalui beberapa langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah secara jelas. Yang kedua, menganalisis penyebab keterlambatan. Yang ketiga, menetapkan tujuan, yaitu memperbaiki ketepatan waktu pengiriman. Yang keempat, mengembangkan berbagai alternatif solusi. Yang kelima, mengevaluasi alternatif berdasarkan efektivitas, biaya, dan kecepatan implementasi. Yang keenam, memilih alternatif terbaik. Dan ketujuh, mengimplementasikannya kepada keputusan serta melakukan monitoring agar hasilnya dapat terus diperbaiki. Model pengambilan keputusan yang paling tepat diterapkan adalah Bounded Rationality model dari Herbert Simon. Mengapa? Karena dalam kondisi permintaan yang fluktuatif, perusahaan tidak bisa memperoleh informasi yang sepenuhnya lengkap. Jadi, manajemen perlu menggunakan informasi yang ada untuk mencari solusi yang memuaskan, bukan yang benar-benar optimal. Misalnya, menggunakan data historis atau tren pasar untuk memperkirakan permintaan, meskipun tidak bisa diprediksi dengan akurat 100%. Ada beberapa alternatif keputusan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, menerapkan sistem forecasting berbasis data, agar permintaan bisa diprediksi lebih baik. Yang kedua, menggunakan sistem manajemen persediaan modern seperti ERP, just in time, atau menambah safety stock. Ketiga, memperkuat kerjasama dengan pemasok dan distributor agar rantai pasok lebih terjamin. Dan yang keempat, menyusun strategi produksi yang fleksibel, misalnya melalui outsourcing atau tenaga kontrak saat permintaan meningkat. Dalam memilih alternatif terbaik, manajemen perlu mempertimbangkan kriteria biaya, kecepatan implementasi, dan dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Kombinasi strategi jangka pendek dan menengah bisa menjadi pilihan yang paling realistis. Misalnya, menyediakan safety stock dalam jangka pendek untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, sekaligus membangun sistem forecasting berbasis data untuk jangka menengah. Dengan cara ini, perusahaan bisa mengurangi risiko keterlambatan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat citra perusahaan untuk menjaga kelancaran operasional dan kepuasan pelanggan. Dengan bounded rationality model dan strategi kombinasi persediaan serta forecasting, perusahaan dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Thank you for watching.